Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kelas 8 mungkin masih ingat kan sama ibu? Ya, ibu Ade Mutia Fadilah dan tetap ibu masih mengajar pelajaran seni budaya. Dan pada kesempatan kali ini, ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang menggambar model. Nah, yang namanya seni budaya, apalagi seni rupa, itu pasti tidak bisa jauh dari tentang menggambar. Menggambar model, menggambar dan model. Apa itu menggambar? Kalian masih ingat? Ini pelajaran kelas 7 ya. Menggambar adalah proses pengungkapan gagasan seseorang melalui bahasa gambar. Jadi kalian lagi mikirin apa nih yang terlintas dalam pikiran kalian, lagi menghayal apa, lalu diungkapkanlah dalam bentuk gambar. Itu yang dimaksud dengan menggambar. Lalu model, apa itu model? Yaitu objek atau benda yang dijadikan acuan untuk menggambar. Jadi apa itu menggambar model? Adalah cara kita menggambar dengan meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa. Jadi misalnya Ahmad mau menggambar sebuah guci. Jadi sebelum dia membuat guci tersebut, dia lihat dulu bentuknya, dia lihat bentuk bagian-bagiannya, lalu kemudian dia tuangkan di dalam sebuah gambar sehingga gambar tersebut mirip dengan objek yang ada tadi. Apa aja objek yang bisa dijadikan untuk menggambar? Semua benda-benda mati yang ada di alam raya ini bisa dijadikan objek untuk menggambar. Misalnya ada mobil, ada flora, ada fauna, ada manusia, dan tumbuh-tumbuhan, buah, dan lain sebagainya. Semua itu bisa dijadikan objek menggambar. Selanjutnya, menggambar bentuk atau model 3 dimensi. Yaitu ada benda kubistis, ada benda silindris, ada benda bebas. Nah, ini ditinjau dari jenis benda yang akan kita gambar. Apa saja benda-bendanya? Yang pertama adalah benda kubistis. Benda-benda yang modelnya itu menyerupai bangunan balok, kubus, dan lain sebagainya. Misalnya kayak lemari, bak sampah, kulkas, kotak pensil, TV, pokoknya segala benda yang memang bentuk asalnya itu bentuk kubus, bentuk persegi, maka itu dinamakan dengan benda kubistis. Selanjutnya yaitu adalah benda silindris. Benda yang modelnya menyerupai silinder. Ada apa aja? Ada botol, gelas, piring, mangkuk, teko, pokoknya segala benda yang memang bentuknya itu menyerupai bentuk silindris atau proses pembuatan awalnya itu berbentuk silindris. Nah, selanjutnya adalah benda bebas. Jadi ini bentuknya tidak karuan seperti itu. Biasanya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, atau benda-benda mati lainnya seperti sepatu, sendal, itu yang memang bentuknya itu tidak bulat, tidak kotak, maka itu dinamakan dengan benda berbentuk bebas. Nah, untuk mendapatkan gambar bentuk atau gambar model yang baik dan benar, maka kita memerlukan pengetahuan dan penguasaan terhadap prinsip-prinsip dan langkah-langkah menggambar bentuk atau
model. Ada apa saja? Ya, yang pertama adalah modelnya, yang kedua proporsi, yang ketiga komposisi, yang keempat perspektif, dan yang kelima adalah gelap terang. Yang pertama kita butuhkan adalah model. Udah pasti yang namanya menggambar bentuk atau model, yang kita butuhkan pertama-tama itu adalah modelnya, bendanya. Apa nih yang mau kita gambar? Buku, bangku, meja, harus disiapkan dulu bendanya. Seperti itu. Nah, menggambar dengan menggunakan model berarti menggambar itu fokus terhadap bentuk objek atau model yang akan kita gambar, seperti itu. Bukan hanya sekedar ingatan. Misalnya mau gambar meja, oh mejanya bentuknya kotak persegi panjang, ada kakinya 4, kita hayalin, kita pikirin, bukan seperti itu. Tetapi kalau misalnya dengan model, itu sudah pasti bendanya ada di depan kita, berarti mejanya sudah ada di depan penglihatan kita. Nah, untuk menggambar model ini dapat dibuat secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, secara langsung maksudnya adalah benda yang ingin kita gambar atau yang akan kita jadikan objek menggambar ini benar-benar nyata ada di depan mata kita. Misalnya nih, Ani mau gambar kendi, berarti dia harus menyiapkan kendi dahulu di depan, setelah itu baru dia gambar. Nah, kalau misalnya menggambar tidak langsung, berarti menggambarnya itu melalui bantuan media lain seperti foto, misalnya lukisan, atau gambar-gambar yang lainnya. Nih, kayak ini, Ani mau gambar kupu-kupu, tapi kan kupu-kupunya gerak-gerak terus, jadi susah digambar. Akhirnya si Ani cari gambar dulu nih di internet, terus dia print, setelah itu baru dia gambar lagi pakai tangan sendiri. Nah, itu yang dinamakan dengan cara menggambar dengan melihat secara tidak langsung. Selanjutnya yang kedua adalah proporsi. Suatu benda tersusun dari satu kesatuan berdasarkan ukuran antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Jadi perbandingan masing-masing benda yang kita gambar itu harus proporsi bagian-bagiannya, atasnya, kiri kanannya, seperti itu. Nah, dengan menggunakan proporsi yang tepat, maka gambar yang kita hasilkan ini akan terlihat wajar. Nah, seperti itu. Contohnya, nih yang ini, proporsi sesuai. Nah, ini kan sesuai kan gambar nih. Ukuran bagian satu dengan bagian lain yang lainnya. Ukuran gelas ini sama ukuran sendok ini sesuai karena memang tidak ada yang terlalu besar ataupun tidak ada yang terlalu kecil. Sedangkan gambar ini, kenapa dia tidak sesuai? Karena ukuran gambar yang satunya terlalu besar dan gambar ukuran satunya kecil. Jadi proporsinya tidak sesuai. Bagian yang satu dengan yang lainnya tidak ada kesatuan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah komposisi. Apa itu komposisi? Tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Jadi, gambar yang akan kita buat itu, bisa kita mau gambar di kertas, bisa menghasilkan kesan yang seimbang, menyatu, berirama, dan selaras. Komposisi yang pertama itu adalah keseimbangan. Apa keseimbangan? Penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan keseimbangan antara bagian-bagiannya. Jadi tidak ada bagian yang berat sebelah. Misalnya yang ini nih. Ini misalnya kertas gambar kalian. Terus kalian gambarnya pas seperti ini, tekonya di sini, gelasnya, mangkoknya, piringnya semua
di sini. Ini makanya kelihatannya rapi. Jangan kalian misalnya gambar teko, gelas, piring udah di sini. Ini mangkoknya tiba-tiba kalian gambarnya di pinggir. Itu maka akan menimbulkan kesan yang tidak seimbang seperti itu. Selanjutnya adalah kesatuan. Apa itu kesatuan? Suatu penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Ini kesatuan nih, jadi dia kayak saling terikat satu sama lain gitu gambarnya, nggak ada yang misah-misah. Nah, selanjutnya adalah irama atau ritme. Apa itu? Suatu penggambaran objek yang memberikan kesan pergerakan dengan alur yang teratur. Jadi gambar ini terkesan ritmisnya, terlihat di mata itu enak gitu, nggak berantakan. Ini kan susunannya lumayan rapi, jangan ini 3 di sini nih udah, terus di sini kosong nih tiba-tiba dia dipindahin ke sini. Itu terlihatnya tidak enak seperti itu, kurang rapi lah seperti itu. Nah, selanjutnya prinsip selanjutnya adalah perspektif. Apa itu perspektif? Teknik menggambar benda-benda agar gambar yang kita hasilkan ada kesan dekat, jauh, dan lebih jauh sehingga sesuai dengan kenyataan yang kita saksikan. Jadi maksudnya benda yang letaknya itu semakin jauh, semakin kecil seperti itu. Misalnya kita mau gambar gunung, pasti kan jalanannya biasa kita kalau gambar gunung ada jalanan kan. Nah, jalanan itu biasa dari kecil makin lama makin pinggir buku gambar semakin melebar. Itu yang dinamakan dengan perspektif. Nah, perspektif yang baik ini akan menimbulkan kesan ruang 3 dimensi dalam bentuk gambar. Bila benda yang digambar tidak menggunakan kaidah perspektif, maka dia akan terlihat atau terasa janggal. Misalnya nih yang ini. Kalian gambar jalanan yang tadi gue bilang. Kalau misalnya kalian gambarnya lurus aja, sama besarnya nih, misalnya ini lurus, terus ini dilurusin ke sini. Maka itu kelihatannya aneh seperti itu, gak enak dipandang mata. Kalau misalnya kalian lihat kayak gini kan, ini mencerminkan memang seolah-olah nyata. Kita aja kalau lihat benda kan makin lama makin jauh itu makin kecil. Begitu juga dengan gambar, jadi semakin kecil ini seolah-olah gambarnya jauh banget seperti itu. Nah, prinsip yang selanjutnya yaitu adalah gelap terang. Hal yang sangat penting dalam suatu menggambar model untuk menciptakan kesan 3 dimensi. Nah, caranya dengan teknik arsir biasanya. Contohnya nih seperti ini. Kalau misalnya kita gambar buah pir, gambarnya biasa aja bentuk pir, atau misalnya ini buah ini gambarnya bulat aja, kesannya ya biasa aja kayak gambar biasa. Tapi kalau misalnya kita pakai ada bagian yang gelap seperti ini, terus ada bagian yang terang, seolah-olah memang ini sesuai dengan kenyataan aslinya gitu. Jadi benda kan kalau kita taruh itu ada bagian-bagian yang memang terkena cahaya dan ada bagian bayangannya. Nah, yang gelap ini mencerminkan bayangan dari benda yang kita gambar. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan untuk menggambar bentuk atau model. Ada media kering dengan menggunakan media kering atau menggunakan media basah. Untuk media kering itu ada pensil, ada krayon, ada spidol, ada drawing pen, dan ada lain sebagainya. Nah, pensil ini ada tingkatannya. Ada yang dari HB, itu untuk yang bagian paling
terang, dia biasanya warnanya cerah. Itu untuk menggambarkan sebuah gambar bentuk. Terus kalau misalnya untuk bagian tahap-tahap selanjutnya bisa menggunakan pensil 2B. Jadi ingat kalau pensil HB itu digunakan untuk menggambar sketsa biasanya. Terus untuk bagian menebalkan atau tahap-tahap selanjutnya itu ada pensil ukuran yang lebih lunak, ada ukuran 2B, 3B, 4B, 5B sampai 6B dan sampai 8B kalau nggak salah. Jadi semakin tingkatannya tinggi itu warnanya semakin pekat, semakin gelap seperti itu. Nah, ada krayon, spidol, drawing pen. Ini kalian semua udah tahu pasti ya barang-barangnya. Hampir semua di antara kalian pasti punya benda-benda ini. Nah, selanjutnya ada dengan menggunakan media basah. Peralatannya ada apa aja? Ada cat air, ada cat poster, ada tinta bak, ada cat minyak atau ekolin. Nah, biasanya kalau ini menggunakan kuas gitu. Gambarnya biasanya di kanvas seperti itu, karena kan dia menggunakan media yang basah atau ukuran kertas yang memang khusus dipakai, warnanya pakai cat air seperti itu. Nah, selanjutnya teknik-teknik menggambar. Yang pertama adalah teknik arsir, dibuat dengan cara menorehkan pensil atau spidol atau tinta atau alat gambar lainnya dengan membuat garis-garis, garis-garis secara berulang sampai menimbulkan kesan gelap terang, gradasi atau kesan dimensi seperti ini. Ini kan garis-garis nih. Tuh, garis-garis yang berulang, ada bagian yang gelap, yang terang, jadi sehingga ini nih menimbulkan kesan 3 dimensi. Selanjutnya adalah teknik akuarel. Teknik akuarel itu atau teknik sapuan basah. Nah, biasanya teknik ini menggunakan campuran air di atas kertasnya atau di atas kain, kanvas, atau di atas bidang lain yang memang kita jadikan media untuk menggambar. Seperti ini. Nah, ini kan terlihat warnanya agak tipis karena memang dia dicampur oleh air seperti itu. Biasanya menggunakannya cat air, sudah pasti cat poster atau menggunakan tinta bak. Biasanya kan kalau cat kayak tinta bak itu kan warna hitam pekat. Nah, untuk mendapatkan kesan seperti ini agak transparan, maka biasanya di atasnya ditambahin oleh campuran-campuran air seperti itu. Selanjutnya adalah teknik dusel atau teknik gosok. Maksudnya adalah ketika kita menggambarnya, maka dengan cara digosok-gosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Nih kayak ini, misalnya kamu gambar pakai pensil, terus kamu gosok, boleh bisa pakai jari atau pakai kapas seperti itu. Jadi nanti menimbulkan kesan seperti ini, gelap terang. Jadi kesannya nyata seperti itu. Selanjutnya adalah teknik siluet. Nah, ini biasanya kalian sering lihat kan contoh gambarnya. Teknik siluet, teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga terkesan menimbulkan siluet atau blok, atau misalnya kalau kita mah mikirnya kayak bayangan gitu ya. Ini seperti itu. Ini hanya satu warna. Misalnya kita gambarnya pakai kertas atau karton warna hitam. Kita buat deh siluetnya, gambar bentuknya mau kita buat. Misalnya ini manusia, atau misalnya mau gambar buah, tinggal lihat bentuk buahnya seperti itu. Terus kita buat satu warna saja, misalnya hitam aja, atau mau kalian sukanya warna merah, ya ini tinggal diganti nih ya warna merah. Terus bagian belakangnya polos seperti itu. Nah, selanjutnya adalah teknik pointillis. Adalah cara atau teknik menggambar, teknik melukis dengan menggunakan titik-titik sampai membentuk objek yang kita inginkan. Nah, ini misalnya kita mau gambar gajah
tinggal digambar pakai titik-titik aja sesuai dengan bentuk gajah. Mungkin awalnya kita pertama bikin sketsanya dulu, gajahnya seperti apa. Nah, untuk mendapatkan kesan gelap terangnya seperti ini dengan menggunakan titik-titik-titik sehingga terkesan gambar gajah seperti itu. Anak-anakku, mungkin ini aja yang Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan di Google Classroom kita, di Google Classroom kelas 8. Ya, sekian dari Ibu. Semoga penjelasan ini membawa manfaat bagi kita semua. Terakhir, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.